Halo teman-teman, nama saya Obed Harganja. Kali ini akan saya mempresentasikan tentang sejarah dan perkembangan komputer. Banyak orang di dunia ini menggunakan komputer. Cuman dia tidak tahu gitu apa itu sejarah dan bagaimana sih perkembangan komputer. Nah, hal ini perlu sekali diketahui oleh orang-orang karena bagaimana bisa mengantisipasi ke depannya. Kira-kira seperti apa sih perkembangannya di kedepannya agar kita tidak, dalam sosiologi itu namanya tidak mengalami kultur lag, yang dimana kita tiba-tiba bingung dan tidak tahu harus mengetahui apa yang kita lakukan ketika perubahan itu muncul. Oleh karena itu, mari kita bahas sejarah dan perkembangan komputer. Yang pertama adalah sejarah komputer. Sejarah komputer datang itu adalah berawal dari penemu yang bernama Charles Babbage. Mulanya, Babbage bermaksud untuk menciptakan sebuah mesin hitung bertenaga uap yang dapat menghitung tabel angka. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Penemuan fenomenalnya yaitu mesin penghitung Difference Engine No. 1, merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer, dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai Bapak Komputer. Jadi intinya si Charles Babbage ini menemukan cara untuk menghitung secara otomatis yang sampai saat ini digunakan di komputer modern, yaitu adalah sebagai alat komputasi. Jadi si Charles Babbage ini dibilang bapak karena sebagai fondasi komputer itu memerlukan perhitungan-perhitungan dasar yang telah dia lakukan itu. Oke, lanjut. Sejarah komputer dan perkembangannya. 1822, Charles Babbage mengemukakan idenya, yaitu sebuah alat yang dapat membantu manusia dalam melakukan penghitungan pada tingkat kompleksitas yang tinggi dan rumit. Mesin buatannya yang belum selesai tersebut saat ini dimuseumkan Museum of Science London. Intinya si Charles Babbage ini mirip banget loh teman-teman sama kayak orang-orang sekarang yang sedang menemukan inovasi bagaimana agar manusia maju. Begitu juga yang dilakukan si Babbage ini pada 1822. Dia ingin membantu dirinya sendiri dan manusia bagaimana sih agar kita lebih hemat dan efisien. Sama seperti kayak di sekarang ini, contohnya hemat efisien itu kayak kita menemukan sebuah belanja online. Babbage itu sama sih kayak orang-orang dulu atau kayak ojek online yang dibuat oleh Nadiem Makarim. Intinya ya, penemuan-penemuan yang digunakan teknologi itu adalah untuk memudahkan manusia. Selanjutnya adalah pada 1937, Dr. John V. Atanasoff and Clifford Berry mulai membuat desain komputer digital elektronik pertama. Mereka memberi nama mesin tersebut ABC, Atanasoff-Berry Computer. Kemampuan mesin ABC tersebut hanya sebatas menghitung tambah dan pengurangan. Bisa dibayangin ya, komputer pada zaman dulu cuma bisa perhitungan tambah dan pengurangan gitu kan. Bisa dibilang bahwa dulu jadul banget gitu kan. Lanjut kepada 1943. Wah, ini nih, pada Perang Dunia Kedua, seorang ilmuwan Inggris yang bernama Alan Turing mendesain komputer elektronik yang dibuat khusus bagi tentara Inggris. Tujuan pembuatan komputer tersebut agar dapat digunakan untuk menembus kode pertahanan Jerman. Nah, pada ini si Turing itu buat sebuah komputer bukan hanya pertambahan dan pengurangan. Dia bisa melakukan gitu, si Turing ini menyuruh komputer itu, memprogram komputer itu untuk melakukan beberapa tugas gitu. Yang salah satu tugasnya adalah untuk bagaimana sih menembus kode Jerman yang dalam radio itu. Makanya kalau teman-teman penasaran gitu kan, kalau siapa sih Alan Turing ini sebenarnya terkenal banget gitu. Bahkan filmnya, dokumenternya itu ada Imitation Game. Diperankan oleh salah satu aktor favorit saya itu Dr. Strange ya, kalian tahu. Nah itu pokoknya komputernya udah bisa lah, nggak sekedar tambah dan kurang aja gitu. Udah bisa untuk melakukan program-program gitu untuk memecahkan kode. Selanjutnya 1944, Howard Hathaway Aiken atau Amerika membuat yang diberi nama Mark I, merupakan sebuah komputer hitung digital pertama. Komputer tersebut memiliki luas 7,45 kaki kali 50 kaki dengan berat 35 ton. Mark I sudah dapat digunakan untuk menghitung probabilitas. Ini ya, kalian bisa teman lihat, memang komputer bahkan sebelum Mark pun besar juga. Memang komputer nanti ada, kita lebih rinci lagi nanti di slide berikutnya. Tapi memang sih komputer-komputer zaman dulu memang besar. Cuma pada bagian ini si Mark I ini telah bisa menghitung probabilitas. Probabilitas itu apa? Itu adalah peluang. Jadi ya banyaklah menghitung-hitung peluang digunakan Mark I ini. Pada 1945, Dr. John Van Neumann menulis sebuah konsep penyimpanan data. Pada saat itu masih berupa ide. Jadi si John Neumann ini telah ada gitu, menciptakan sebuah sistem itu sepemikiran bahwa bisa
apa yang mungkin kita kerjakan bisa disimpan gitu, masih ada tersimpan. Itu namanya save ya, sekarang dikenal. Selanjutnya, Dr. John W. Mauchly dan J. Presper Eckert Jr. membuat komputer skala besar yang pertama. Nama komputer tersebut adalah ENIAC, Electronical Numerical Integrator and Computer. Di dunia juga beranggapan kedua orang ini sebagai penemu komputer digital. Ini ENIAC ini digunakan untuk memprediksi serangan-serangan gitu, serangan-serangan pada perang juga sih intinya pada bagian ini. Selanjutnya, ENIAC komputer 30 ton, 1500 tabung. Ya intinya ini pada zaman dulu itu ya memang komputer-komputer itu besar gitu. Karena ya nggak seperti sekarang, karena belum banyak inovasi-inovasi. Jadi itu masih besar. Bahkan ini katanya pertama kali dioperasikan satu kota Philadelphia itu mati lampu gitu. Ya Philadelphia itu kota terbesar, salah satu kota terbesar dan termacet di Amerika. Bayangin, kota terbesar termacet mati lampu gara-gara cuma untuk menghidupkan komputer ini. Nah ini baru ENIAC ini tidak hanya memiliki kemampuan menghitung, tambah kurang kali bagi, tapi juga program untuk melakukan proses sederhana. Itu karena ya si Turing itu sih yang buat awal-awal, sekarang jadi dikembangkan lagi dari punya si Turing. Ini gambar ENIAC ini ya, bisa dilihat tuh besar banget, lebih besar dari kamar saya. Tuh ujung panjang itulah ya isinya ya, dan isinya kabel-kabel semua, cuma untuk perhitungan dan program sederhana. Selanjutnya, the US Bureau of Census menginstalasi komputer komersial pertama yang bernama UNIVAC One, Universal Automatic Computer. UNIVAC One ini dikembangkan oleh Mauchly and Eckert untuk Remington Rand Corporation. Terus 1947, William Shockley, John Bardeen, and Walter Brittain merupakan penemu transistor pertama di dunia. Semenjak temukannya transistor, ukuran komputer menjadi kecil. Artinya transistor itu bisa buat komputer jadi kecil, jadi terhubungnya jadi gampang gitu. Ini selanjutnya revolusi komputer. Ini kita lihat ya perkembangannya dari zaman ke zaman. Itu sejarahnya tadi sebelumnya, ini kita lihat revolusinya gimana teman-teman. Ini generasi pertama, besar sekali. Seperti yang saya jelaskan, generasi pertama itu yang awal-awal saya bilang itu masih aduh parah men gitu. Besar banget. Kedua, ini ciri-cirinya komponennya vacuum tubes atau tabung hampa. Bahasa yang digunakan bahasa mesin. Kalau bahasa mesin itu teman-teman tuh bahasanya susah banget dibaca sumpah. Nggak segampang sekarang itu ya. Semenjak ada bahasa pemrograman, contohnya kita ambil contoh Java, kita ketik bahasa Java, nanti Javanya compile sendiri ke bahasa mesin. Kalau mereka langsung dari bahasa mesin, wah ribet. Bentuk fisik 30 ton, dari kita lihat 30 ton udah pokoknya seberat-berat mobil gitu lah beratnya. Memerlukan environment khusus karena banyak penghasilkan panas. Jadi ini perlu lingkungan yang dingin gitu, lingkungan yang nyaman, tentram gitu. Karena ya panas gitu kan, besar panas gitu. Selanjutnya generasi kedua. Ini menurut saya nggak jauh beda sih, cuma lebih rapi aja sih dari gambarannya. Intinya nggak jauh beda kali sih bandingkan generasi pertama ke generasi kedua. Menggunakan transistor, ini udah masukkan transistor ya, jadi bisa dilihat agak nggak lebih makan banyak tempat sih dari sebelumnya, lebih keren gitu. Bahasa yang digunakan adalah bahasa assembly dan Fortran, karena di bagian sini setelah udah ada tuh bahasa pemrograman, cuma bahasa pemrogramannya yang mungkin nggak terkenal gitu, bahasa assembly dan Fortran, nggak kayak sekarang kayak Java, C++, maksudnya ada lagi lupa sih saya, intinya itulah banyak lah bahasanya sekarangnya yang udah mulai dikenal. Terus mulai diperdagangkan media magnetik untuk menyimpan data. Di sini seperti yang kita udah ada konsep dari 1945 menyimpan data. Di 1959 ini telah diapai konsep menyimpan data, berarti udah ada tempat menyimpan datanya. Ukuran PC relatif lebih kecil. Relatif lebih kecil sih maksudnya sih lebih kecil dari generasi pertama gitu, bukan dari generasi setelahnya ya. Generasi ketiga, dari gambarnya sih nggak malah jauh beda-beda gitu ya. Cuma ya besar juga sih, karena generasi itu masih besar gitu. Mesin komputer generasi ketiga antara lain IBM System 360, IBM System 360. Ciri-cirinya antara lain menggunakan IC, Integrated Circuit, sebagai komponen utama. Program dalam bahasa tingkat tinggi, High Level Language. Mulai menempatkan konsep multi-processing dan multi-programming. Ya udah makin maju lah ya intinya. Generasi keempat, nah ini generasi keempat mulai cuma sedikit gini ya teman-teman. Udah makin berkembang dari zaman sebelumnya. IBM System 370, Burroughs 700. Ciri-cirinya komponen utamanya ada LSI, Large Scale Integrated Circuit, program High Level Language, kapasitas semakin besar dan bentuk makin kecil, operating lebih mudah. Ya pastilah ya, karena udah masuk ke generasi setelahnya yang selangnya itu hampir 5 tahun gitu teman-teman. Udah makin bagus sih.
Bahkan kalau di zaman kita aja beda 5 tahun aja, 5 tahun yang lalu bisa kita lihat nggak ada Gojek, 5 tahun setelahnya udah ada Gojek gitu. Udah makin mantap lah ya. Generasi keempat 97 ini tadi ya udah. Generasi kelima, nah ini generasi sekarang dari 1983 sampai sekarang bisa dilihat dulu itu udah kecil banget udah. Tapi memang belum pada 1983 belum bisa kita bawa seperti sekarang ya. Nggak seperti sekarang yang bisa kita bawa, bahkan kita pegang aja taruh dalam tas kemana duduk gitu kan, di Starbucks minum pesan bisa ngerjain tugas. Dulu yang nggak bisa kayak gini, main berat bawanya pun bahaya gitu kan. Komputer-komputer saat ini merupakan generasi kelima. Komponen utamanya adalah VLS1, Very Large Scale Integration, yang merupakan gabungan dari LSI. Ya ditingkatin lagi, di upgrade lagi lah ya, kayak misalnya kalian main game ada item, di upgrade lagi itu itemnya gitu, dinaikkan levelnya. Baru selanjutnya adalah komputer masa depan. Menarik nih, komputer masa depan. Kita lanjut slide selanjutnya. Bisa kita lihat di sebelumnya ini komputernya bahkan udah kayak nggak nampak lagi keyboardnya ya, udah kayak satu layar penuh gitu. Tapi saya yakin di kedepannya saya mungkin nggak ada layarnya lagi, jadi yang bisa lihat komputer itu ini menurut vision saya ya, di kedepannya itu udah kita bisa lihat sendiri gitu, karena saya sering main game RPG sih, jadi lebih sering mungkin kayak gitu di teknologi kedepannya. Kita lihat dengan teknologi komputer yang ada saat ini agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dengan teknologi yang ada saat ini saja kita sudah dapat menggenggam dunia, betul sekali. Kita bahkan duduk aja ini udah tahu kabar-kabar, apalagi kabar baru-baru ini ya, Ronaldo telah masuk MU, padahal masih apanya pagi sama siangnya sama sorenya masih dikabarkan ke Man City, tiba-tiba udah masuk ke MU ya, itu mantap sekali. Dengan teknologi dari sisi teknologi, beberapa ilmu komputer meyakini tercipta apa yang disebut dengan biochip yang dibuat dari bahan protein sintesis. Wah, ini 666 nih, robot yang dibuat dengan bahan yang kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi ini mikrochip optik audio, ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuat program oleh pengguna. Intinya ya, komputer masa depan udah makin mantap kali lah ya. Bisa gitu lah, nanti mungkin pekerjaan nanti mungkin nggak manusia lagi, atau sekarang udah ada sih sebagian manusia, contohnya kayak jualan minuman. Sekarang udah pakai sistem atau program komputer. Contohnya kita nggak masukkan duit, nggak perlu lagi orang kita balikkan, langsung keluar. Bahkan sekarang tol pun udah pakai e-tol gitu kan, udah tinggal cep pergi. Dulu kita padahal harus ada orang gitu untuk membalikan duit atau apa. Ini sih saya yakin sih di kedepannya sih komputer itu atau program-program yang diciptakan dari komputer bakal mantap sekali sih teman-teman. Kemungkinan komputer masa depan, kalau kemungkinan ini kita nggak bakal bisa tahu ya teman-teman. Kita cuma bisa memprediksi dan dari stigma kita yang mungkin aja salah. Intinya karena komputer kita nggak bakal bisa ngebayangin apa sih di kedepannya dan bagaimana kedepannya itu seperti apa. Contohnya itu pada saat si Babbage, dia mana mungkin memikirkan komputer yang cuma dia bisanya untuk menghitung dan komputasi sederhana, sampai sekarang sudah bisa melakukan meretas dunia atau bisa melihat kabar-kabar dunia atau belajar dari komputer yang itu pasti dia nggak kepikiran teman-teman. Seperti itulah nanti kita di masa depan. Kita agak susah melihatnya bagaimana. Cuma kalau sekalian misalnya teman-teman tanya bagaimana menurut saya rasa di kedepannya itu seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa komputer di kedepannya itu nanti nggak ada gitu layar, jadi kita bisa lihat sendiri gitu. Itu prinsip penilaian saya yang jelas. Komputer masa depan akan lebih menakjubkan, contohnya menakjubkannya apalagi ayah sekarang. Mungkin itu aja lah yang bisa saya sampaikan tentang materi sejarah dan perkembangan komputer. Bisa dilihat sejarahnya pengembangan komputer itu dari awal-awal yang cuma melakukan perhitungan sederhana, kalkulator otomatis, sampai sekarang bisa melakukan segala hal. Bahkan kata-katanya itu menggenggam dunia. Bahkan kita duduk aja pun bisa tahu semua dunia ya teman-teman. Itulah intinya, itulah perkembangan sejarah komputer. Oleh karena itu kita harus mengetahui bagaimana sih perkembangannya supaya kita tidak mengalami keterlambatan atau culture lag dalam sosiologi itu tersebut. Supaya kita mengikuti ke zaman dan kita bisa mengantisipasi zaman-zaman kedepannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Kalau ada kurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.